taksinya. Itu yang kemarin tuh. Iya. Taksi hijau. Iya, cuma bukan good news bro ternyata bro. Yang ada bro, bad news bro. Bad news. Iya, kecelakaan. Iya. Nabrak supermarket. Terus apa lagi tuh? Nyemplung ke got. Terus lawan arah, motornya bingung di keder. Mau kayak gila Iya. Terus ada juga yang sopirnya konsumennya nggak mau bayar. Penumpang gaib kemarin tuh rame itu. Terakhir yang ini man, jadi penyebab kecelakaan maut. Oh iya, kemarin di Bekasi Timur. Iya, Bekasi Timur. Ketabrak kereta. Iya. Karena jujur nih, gue lihat kebanyakan sopir-sopir taksi hijau itu bukan selengean bro, tapi terkesan kayak baru bisa bawa mobil. Iya, nggak bisa ngukur kiri kanan, gitu kan. Kadang loban main hajat jedar. Ini. Itu taksinya namanya. Oke teman ngaso, jumpa lagi di podcast kita ngobrol santai otomotif. Bareng gue Harit Dago dan rekan gue Iman. Man, gue ada bahasan menarik yang menurut gue sih teman-teman juga exciting nih. Lo santai dong, santai, nggak usah buru-buru, santai. Gue kayaknya habis perjalanan jauh, semangat banget lo ngomongin isu. Dulu kalau kita ngomong mobil di Indonesia ya, itu kan dominasinya raja banget adalah pabrikan Jepang. Ada Honda, Toyota, Mitsubishi. Nah, sekarang nih makin banyak pendatang baru dari Cina. Yang kayaknya bakal ngacak-ngacak nih man. Kasusnya kayak HP dong berarti. Itu dia tuh. Ya kan? Nah, yang menariknya di sini adalah ada satu pabrikan yang hampir tenggelam. Apa itu? Kenapa itu? Honda man. Honda itu kan brand gede bro. Legend dan dulu warawiri. Dan banyak kan mobilnya di jalanan. Nah, kemarin dengar kabar beberapa dealer itu tutup. Udah mulai ganti bendera bahkan. Ini ada apa nih lo tiba-tiba ngomongin Honda nih? Nah, gue sih nggak sanksi sama Honda. Nggak underestimate juga dengan Honda. Gue yakin pabrikan Honda juga punya peluru buat dia ngeluncurin produk baru. Cuman yang gue tangkap adalah fenomenanya man. Persaingan di industri otomotif Jepang versus Cina. Kesannya kayak Honda anak kemarin sore bro, nggak bisa adaptif gitu, ya kan? Iya, padahal dia pemain lama, legend bro. Legend of Condor Heroes kalau Legend of Condor Heroes. Lo tau film itu? Tahu. Legend of Condor Heroes. Burung kan? Burung. Iya. Sama Honda juga kan sayap mengepak ya? Iya, sayap mengepak. Oh enggak, mobilnya bukan. Motornya. Nah, ini teman-teman harus tahu bedanya Honda motor sama Honda mobil. Ya kan? Iya, kalau dilihat data ini, kita main data aja ya. Penjualan brand Jepang ini masih dominan banget nih, gue lihat data juga. Data dari mana tuh? Gaikindo bukan tuh? Gaikindo pastinya Gaikindo. Kan. Bahkan di 2025 nih mereka masih pegang market share nih lebih dari 75%. Lewat apa? Brio. Penjualan ini Jepang semua. Jepang semua. Jepang. Jadi Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Suzuki. Semua ya. Semua 75% market share masih dipegang brand Jepang. Di 2025. Penjualan mereka itu berangsur turun man. Berarti trennya. Iya, melempem. Trennya melempem, turun ya. Kayak kerupuk melempem. Kena air. Kisut. Nah, di Asia termasuk Cina nih data ya teman-teman. Penjualan Honda bahkan anjlok sampai 60% dalam 5 tahun terakhir. Gue tarik napas dulu. Kemahalan kali Honda bro. Padahal kalau kita lihat nih di pameran-pameran otomotif sebelumnya, Honda tuh punya inovasinya tuh kan nggak kurang-kurang ya. Betul. Bener kan? Betul. Elektriknya bagus, hybridnya bagus. Terus yang model-model lama ada penyegaran, facelift segala macam kan. Sama satu lagi teknologi yang bahan bakar air tuh. Nah itu hidrogen. Itu Jepang duluan man. Betul. Nah kayaknya kalau gue lihat mereka bukan kalah dari sisi teknologi, tapi kalah dari sisi momentumnya man. Mereka nggak bisa nangkep tren global yang EV. Mereka telat beradaptasi. Iya. Nah, sedangkan Cina ini kan kencang banget man. Iya. Beng gitu, produk baru udah kayak handphone. Betul. Keluar satu. Masif, nggak lama keluar lagi baru. Wah, ini momentumnya yang kalah. Nah, Cina datang bukan pelan-pelan sih, dia ngebut man. Tapi kalau kata kawan gua yang paham geopolitik nih, gimana katanya? Itu ada istilah disebut run of silence bro. Jadi dia berlari di dalam keheningan.
lari di tempat gitu. Enggak, mereka ekspansif, masif. Kalau kita boleh ambil contoh yang paling gampang, ikan sapu-sapu, bro. Tidak pernah diprediksi, tapi tiba-tiba wuss, bikin repot semua. Jadi ngendep di pasir gitu ya. Diem-diem udah sampai sono. Tiba-tiba udah diserok, ada lagi, diserok, ada lagi, diserok, ada lagi. Bisa jadi. Ya kan? Sama kayak mobil listrik nih kalau gue lihat. Hilang 1 tumbuh 1000, bro. Ih, gue cabut 1. Pernah denger tuh peribahasa itu. Iya, itu peribahasa zaman kita dulu. Sekolah. Hilang. Tumbuh 1 gimana? Hilang 1 tumbuh 1000. Hilang 1 tumbuh 1000. Cabut 1 pabrik dari Indonesia, nongol banyak. Iya. Gitu kan? Bisa jadi ya. Jadi habis gelap terbitlah terang. Dan ini pernah juga dibilang oleh salah satu pakar otomotif di Detroit, di Amerika. Iya. Jadi sebenarnya nggak usah Jepang deh. Nggak usah Amerika deh. Jepang aja tuh nggak bisa menahan invasif kendaraan elektrik dari China. Itu Detroit yang ngomong. Itu Detroit kan kita tahu sendiri, bro. Iya, itu pabrikan. Itu dedengkotnya kendaraan. Ford, iya, dedengkotnya. GM General Motors itu di Detroit markasnya. Dia itu dedengkotnya. Bener-bener. Nanti teman-teman bisa Google gitu. Kalau sekelas orang di Detroit. Gue ngopi dulu biar ngomongnya. Kopi ini disponsori oleh siapa nih? Kopi boleh minta. Seperti biasa. Boleh minta. Gurih. Jadi ketika pengamat otomotif di Detroit udah ngomong kayak gitu, itu kan udah sinyal sebenarnya. Itu sebetulnya Detroit udah lama sih, setahu gue dia tenggelam tuh. Iya. Bahkan sampai layoff, tutup pabrik. Iya. Kayak Ford, GM, General Motors. Iya. Itu kan dibeli Cina. GM dibeli oleh SAIC. Betul. Dari China. Yang sekarang teman-teman tahu Wuling. Itu SAIC. SGMW. Iya. SAIC, General Motor, W-nya Wuling. Betul. Nah, jadi si Cina itu memang sudah ekspansifnya, emang. Bener kata lu, sapu-sapu tadi. Dia nyampe Detroit tuh sapu-sapunya dicaplok. General Motor dicaplok. Ford juga termasuk. Diakuisisi semua, Mas. Hampir rata-rata ya. Rata-rata. Mobil-mobil mewah juga ya, diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan India, bro. Iya, lo kan Tata Motors lo tau sendiri kan. Tata Motor the best car in the world. Nehi. Kita bisa bayangin tuh, ya kan, sekelas Range Rover aja ditarik sama Tata Motors. Iya. Range Rover sama ini, bro, brand Eropa. Iya. Volvo. Ditarik sama Chery Group. Waduh. Chery tuh dulu. Bukan Chery. Geely. Iya. Itu yang ketawa mulu mobilnya. Iya. Itu Geely. Itu Volvo ditarik sama Geely. Bahkan sampai desainer orang Eropanya itu dibuat buat mendevelop mobil-mobil Geely ke depannya. Salah satunya adalah yang dipasarkan di Indonesia, Geely EX2, teman-teman. Betul. Itu desainnya Eropa. Jadi ini sebenarnya jawabannya kenapa sekarang mobil-mobil Cina tuh desainnya keren-keren. Iya kan? Mobil-mobil India juga desainnya keren-keren. Keren sekarang ya? Nggak kayak dulu, kalau kita dulu lihat mobil-mobil Cina, apa sih gitu kan. Gitu. Tapi sekarang, waduh, ngeri. Makin ngeri. Nah, gue punya data lagi, market share brand Cina. Ini gue buka dulu ya. Market share brand Cina, ini menurut data gue, di Indonesia naik dari 10% jadi 14-15% dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Untuk brand Cina di Indonesia jualan kan banyak tuh. Rata-rata EV berarti. Rata-rata EV. Nah, BYD sendiri sebagai market leader. Build your dream itu. Membangun mimpi. Gimana tadi? Build your dream. Membangun mimpi lu. Ya. Udah tumbuh sekitar 5-6% market share-nya. BYD man. Chery sama Wuling juga ikut ngejar nih di kisaran 2-2,5%. Market share-nya grow. Artinya ini udah jadi alarm sebetulnya buat pabrikan Jepang ya. Betul. Untuk bisa dia fight back, ngelawan balik. Kalau di ilmu politik apa namanya itu? Counter. Apa? Kalau Jepang itu stabil memang, tapi Cina ini cenderung agresif. Nah, gua nggak memungkiri Jepang punya teknologi yang sifatnya bisa melawan pabrikan Cina. Iya. Gua tahu jawabannya, bro. Dari statistik tadi gua tahu. Iya, coba. Salah satu cost tertinggi adalah delivery. Pengiriman. Pengiriman. Iya kan? Bener kan? Teman-teman
mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Kalau BYD itu punya tanker sendiri buat ngirim supply mobil-mobil mereka ke seluruh dunia. Kemarin sempat mampir tuh. Iya. Gede banget tuh barang. Gede banget. Itu kapalnya listrik, bro. Listrik ya? Yoi, bro. Wah, berarti genset semua gardu listrik yang mungkin dibawa. Ya, mungkin juga power bank. Jadi mungkin tenaganya dia pakai solar panel kan, karena di laut kan cuma ada matahari doang. Iya. Walaupun di Indonesia matahari udah pada tutup, ya kan. Gitu. Jadi mungkin satu kayak yang gue lihat, brand Cina secara desain udah lebih oke sekarang. Iya. Eropa ala apa mobil-mobil keren lah, mobil-mobil mahal, mobil sport kekinian. Yang kedua, mereka masif untuk ekspor, mereka deliver segala macam dan menekan cost dengan itu tadi bikin kapal sendiri. Nah, ini betul kan. Dan harga mungkin lebih murah, bro. Nah, dulu mobil listrik harga 1 M gitu kan. Harga sama fitur, man. Fiturnya banyak. Iya. Jadi niat banget dia bikin mobil itu. Dikasih fitur, dimanjain ibaratnya. Iya. Dengan harga 200 jutaan, lu bisa dapat fitur-fitur yang seharga 500 juta. Iya. Kayak ADAS. Peranti apa tuh adaptif yang sensor itu yang kalau ada pedestrian, ada pejalan kaki dia bunyi. Iya, ada sensor bergeraknya. Iya. Terus kalau ada mobil di depan dia alert. Iya. Ada motor di samping dia kebip bip bip bip. Iya. Gitu. Pokoknya safety-nya udah apa ya? Udah mature lah ya. Udah mature. Nah, lu bayar 200 juta, lu bisa dapat mobil seharga 500 juta secara fitur. Iya. Itu jadi satu keunggulan sih di mobil Cina. Cuman yang gue notice adalah bukan soal fiturnya. Karena fitur itu ada dua, man. Fitur yang must to have, yang wajib lu ada di situ, kayak peranti keselamatan itu wajib, airbag segala macam itu wajib. Sama yang fitur nice to have. Artinya ya kalau ada fitur itu oke. Cuman kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi minimal penopang ya. Penopang. Contoh panoramic sunroof. Ya. Itu nice to have. Nggak ada nggak apa-apa, man. Iya. Tapi kalau ada lu terkesan orang kaya nih. Gitu. Bisa. Palanya nongol. Dada. Iya. Habis gajian, pala bisa nongol. Habis gajian gitu. Kayak pejabat kita kemarin kampanye kan banyak tuh yang pakai. Iya, betul. Dada. Nah itu panoramic sunroof. Dan Indonesia itu kan tropis, man, negaranya. Panas, bro. Iya. Lo dikasih panoramic sunroof. Iya. Bonjetor itu. Pala lu. Iya. Itu kan panas. Tapi kan ada AC, bro. Nah, kemarin diakalin tuh teman-teman yang sudah pakai panoramic sunroof dikasih kaca pelem, man. Dilapisin. Oh. Biar nggak panas. Karena walaupun dia tertutup maksudnya kondisinya, dia tetap panas, man. Iya. Kaca kan. Iya. Dilapisin pakai kaca pelem. Itu dia fitur nice to have. Panoramic sunroof salah satu. Yang bisa mendongkrak value mungkin ya. Itu. Secara personal ya. Nah, artinya kalau jualannya fitur, sebaiknya sih lu bekalin aja nih buat ya mungkin ya pabrikan Cina nonton kan ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Wajib sih sebenarnya. Yang must to have aja. Yang wajib ada dan itu fungsional. Iya. Dan ini, bro, kenapa tiba-tiba euforia kendaraan listrik ini tiba-tiba jadi kayak wah, masyarakat kita ini emang kayak gue pengen nyoba nih mobil listrik. Gara-gara kemarin itu yang mobil listrik nyebrang. Oh, ya kan? itu Wah, BD nggak nyetrum tuh gitu. Yang mana nih BD yang kayak perahu kan? Apa namanya? Ya pokoknya ceri. Oh, yang seliweran di Jakarta pas banjir. Pas banjir. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin edukasinya bukan lebih kepada visual, bukan lebih kepada yang dari sosmed. Bukan sosmed ya? Dari brandnya, tapi emang dari experience. User experience. Jadi orang lihat langsung nih, ini mobil kok bisa nyemplung ke air seleher ya, gitu. Iya. Nah itu juga proven sih, maksud gue. Konsumen kan melihat itu betul kata lu, user experience ketika dipakai di jalan, terus ada kendala. Nah kemarin juga jadi catatan, man. Banyak mobil-mobil listrik itu kebakar, man. Iya. Meleduk. Cuacanya mungkin nggak cocok. Nggak ada hubungan sama cuaca. Kan meleduk panas. Bisa jadi karena ada tadi ya suhunya beda di Cina kayak gimana, di sini gimana. Nah, atau konslet, man. Mungkin teman-teman juga mungkin mau nanya, bro. Sebenarnya di Indonesia ini manufaktur mobil listrik udah ada apa belum? Nah, gue jembrengin ya, yang dia udah punya pabrik di Indonesia. Kira-kira merek apa aja nih yang udah punya pabrik nih? Oke. Wuling udah punya. Udah punya tuh. Dia masuk duluan di Indonesia, dia bikin pabrik gede.
include sama supply partnya man. Berarti aman ya. Pinternya Wuling itu, dia bangun partnya itu nggak jauh dari lokasi pabrik, jadi menekan cost delivery. Aman barang itu. Wuling udah punya pabrik. Yang kedua BYD bakal coming soon. Tulisannya coming Subang soon. coming soon berarti saya akan datang. Iya. Di Subang pabriknya gede. Iya. Yang ketiga Finvest itu juga di Subang. Nanti kita bahas soal merek yang ini nih yang belakangan. Vietnam ya. Iya, ini menarik nih. Vietnam tetangga deket banget nih. Ibaratnya ke Sandung doang nyampe. Iya. Di Asia Tenggara juga kan dia. Nah, lanjut dulu. Tadi udah Wuling, BYD, Finvest. Satu lagi Chery, Mas. Dia katanya mengakuisisi PT Handals Motor Indonesia yang selama ini jadi tukang jahit. Iya. HMI banyak pabrikan Cina yang numpang dirakit di situ. Iya. Katanya diakuisisi sama Chery. Terus yang ke-5 Geely, man. Nah, dia udah niat bikin pabrik di Indonesia. Yang ke-6 itu ada si Aion. Oh, Aion. Iya. Bukan yang mall itu kan, bukan kan? Itu Aion. Itu Aion ya. Ini Aion. Nah, iya. Ini Aion. Iya. Dari Cina juga. Yang ke-7, man. Ada JWM. Great Wall Motors. Apa tuh? Gue baru dengar. Pabrikan Cina juga. Brandnya itu produknya namanya Haval. Sama Ora. Sama apa satu lagi tuh? Anuan pokoknya, gue lupa. Itu dah pokoknya. Itu Great Wall Motor dia satu grup sama Inchcape. Nah, Inchcape ini menarik, man. Ini dari Prancis. Brand gede, Stellantis. Nama grupnya. Terus gak beli Inchcape buat jualan di Asia Pasifik sama negara-negara Timur Tengah. Salah satunya adalah yang dibeli GWM, Great Wall Motor. Nah, dia tapi udah punya pabrik. Lu tahu pabriknya Mercy yang di Warna Herang? Iya. Itu sekarang punya Inchcape. Nih teman-teman yang belum tahu GWM nih nanti bisa di Google nih. Cari tahu nih. GWM tulisannya G W sama M. Iya. Panjangannya Great Wall Motor. Great Wall kan tembok besar Cina ya. Iya. Nah, itu dia ngerakit di Warna Herang. Termasuk dia punya Daimler Truck, Daimler Chrysler, Mercedes yang gue pakai ini topinya. Yang metal. Itu diakuisisi sama Inchcape. Nah, dia satu berafiliasi dengan GWM. Jadi sebenarnya bukan Jepang doang yang brandnya. Iya. Brand-brand Eropa juga dia udah rada-rada goyang. Gak punya duit berarti brand-brand Eropa tuh. Penjualan melempem secara domestic market. Eropanya melempem. Terus secara ekspornya juga melempem. Australia lu tahu? Iya. Banyak pabrikan tutup, man. Suzuki cabut dari sono, Honda cabut dari sono, Ford. Yoi, sama si dulu dia punya namanya brand in-house-nya dia, brand lokal. Itu Holden lu tahu mobil Holden itu Australia. Tutup, man. Thailand, negara tetangga kita yang dekat, Suzuki cabut dari situ, man. Honda cabut, tutup pabriknya, man. Nah, jangan sampai ini kejadian di Indonesia. Maksud gue, lu khawatir banget lu. Karena industrinya udah mapan, bro. Iya. Mereka udah invest. Mereka pemain lama ya. Pemain lama. Iya. Invest sudah gede-gedean. Gue sih yang nyayanginnya adalah gini, man. Pekerjanya, man. Ratusan ribu bahkan jutaan orang yang menggantungkan nasib jadi karyawan pabrik. Betul. Itu dikali 2, man. Kan dia punya anak bini, man, di rumah, man. Lah kalau tutup pabriknya bapaknya nggak kerja kan kesian, man. Iya, betul juga. Rantai pasoknya jadi terganggu buat ini pendaringan apa sih? Iya. Waktu. Buat dapur lah. Dapur. Kalau istilah temen gue, makanan tetap harus tersedia di meja makan. Iya. Nah, itu ngejagainnya kan. Itu kalau sampai tutup, ekonomi kita tuh terguncang, bro. Jutaan Tapi pekerja. mereka kan bisa switching, bisa ke pabrik-pabrik Cina.
seperti yang lo bilang tadi. Bisa pakai robot, man. Wah, Pabrikannya pakai robot. wah, iya juga ya. Iya. Masang baut. Iya. Sulit transisinya gitu loh, maksud gue. Tadi lu mau nanya apa? Berarti ini sebenarnya kode-kode dari beberapa tahun terakhir di pameran otomotif ya. Electric mobility. Kita pernah dengar apa namanya? Future mobility. Iya, future dan electric mobility itu udah digaungkan dari sejak lama tuh sama. Udah lama. Dan sebenarnya itu sign untuk brand-brand yang udah ini ya, udah mapan ya sebenarnya. Iya. Dan electric mobility itu sebetulnya nggak cuman EV, man. Kan banyak teknologi. Iya. Ada hybrid, ada plug-in hybrid, terus ada EV sendiri. Dan gue rasa brand-brand Jepang pun udah punya roadmap-nya. Iya. Cuman yang gue lihat sih mereka nggak seagresif Cina dalam hal memasarkan produk nih EV. Udah, jual aja. Tapi ada satu hal, bro. Di pasar gitu. Apa? Satu hal nih. Sebenarnya brand Jepang atau brand Eropa itu nggak kurang teknologi. Secara teknologi nggak kurang. Nggak kurang dan nggak jelek. Bagus. Nggak jelek. R&D mereka juga oke. Paling ini seuzon gua ya. Paling itu temennya Pak Dijon. Betul. Seuzon gua adalah mereka punya harga yang tinggi dibanding brand Cina. Nah, pertanyaannya adalah, iya betul. Pertanyaan adalah kenapa brand Cina dengan desain, dengan fitur tadi yang lo bilang feature ya, feature yang lo bilang tadi itu harganya bisa lebih murah. Garansi, betul. Baterai seumur hidup. Kalau nggak sanggup beli baterai, sewa. Kan ada tuh mobil subscribe, berlangganan kan, sewa segala macem. Nah, gue rasa hal-hal ya mungkin ada yang sebagian bilang ini hal yang nggak muncul ke permukaan tapi luput. Betul. Gua jawab ya. Iya. Lu nanya apa udah sih dari start? Gua ngasih tahu. Oh iya. Berarti gua tanggapin. Iya. Betul kata lu, dari sisi harga itu pabrikan Jepang ya kita tahu ternyata udah nggak relate. Overpriced. Iya. Kemahalan barang itu. Iya. Dengan fitur yang itu aja, model yang begitu aja. Harganya begono-begono gitu. Ngandelin fans club juga sama komunitas juga begitu-gitu aja ya kan. Salah satu yang di building kan itu fans club sama komunitas. Betul. Jadi udah nggak relate lah dengan zamannya. Dan dari sisi produk, gua nggak mengatakan jelek ya, bagus banget itu. Iya. Dan punya durability tinggi, dipakai sampai 10 tahun bahkan diwariskan. Iya, betul. Masih enak barang itu. Iya. Mobil Jepang. Tapi itu man. Dia kurang adaptif dari sisi teknologi, dari sisi research, pricing, harganya tuh yang relate berapa. Iya. Terus gue bisa ngasih apa dengan harga segitu, fitur-fiturnya dilebihin biar punya value. Bahasa kerennya value. Value for money. Itu yang kurang. Makanya Cina itu bisa boom gitu. Nah, tapi ada unggulnya man, Jepang man. Karena dia udah mapan di Indonesia, dia punya yang namanya track record, man. Iya. Barang itu udah dipakai tadi yang gue bilang udah 10 tahun, 20 tahun. Udah turun-temurun. Iya. Durability-nya masih kuat. Resale value, man. Harga jual kembalinya masih kencang. Bahkan orang masih trust ya? Yoi. Bahkan teman-teman tuh ada yang koleksi kayak si siapa? Jimny yang kotak-kotak itu katana. Itu mahal man, mentahnya, bahannya itu sekitar 40 sampai 80 juta ada yang jual. Betul. Karimun aja masih kencung. Iya kan? Karimun, apalagi kemarin gue lihat tuh Seret Daihatsu. Apalagi Forza Honda. Oh, itu motor, bro. Oh, motor ya? Iya. Terus apa lagi ya? Ini nih, Genio, bro. Itu kan barang cakep sebenarnya, bro. Cuma emang harga secondnya edan-edanan. Iya, sama itu. Kemarin tuh teman gue baru beli Starlet, bro. Wah, itu Starcot dan Starcup. Kotak, iya. Starlet kotak dan Starlet kapsul. Iya. Barang itu dikoleksi man jadi mahal, man. Iya. Direkondisi lagi, bagusin, original, mahal. Artinya tadi sudah terekam jejaknya bagus, terus jadi kolektor, resale value-nya tinggi. Ada trust-nya dapat. Yes, sama satu lagi, man.
jaringan bengkel. Oh, betul juga. Ini kan udah sampai kecamatan ada lah ibaratnya ya. Lu mau servis. Ini bengkelnya pinggir jalan nih, Bro? Bukan bengkel resmi, yang dealer itu. Oh, kan ada bengkel itu. Nah, emang kalau bengkel pinggir jalan nggak resmi? Itu kan semua bengkel pinggir jalan, nggak mungkin tengah jalan. Iya kan? Iya, bener kan? Iya, pinggir jalan. Iya, semua bengkel pinggir jalan. Iya. Jadi bengkel resminya itu udah menjamur lah ya. Lu nggak sulit servis, lu nyari spare part juga nggak sulit gitu kan. Itu yang bagusnya dari brand Jepang. Tapi kan sekarang mau kita misalkan contoh nih, gue beli mobil Cina gitu. Mau servis tinggal WA, Bro. Iya, datang ke rumah katanya. Iya, datang ke rumah. Udah nggak perlu kita ke pinggir jalan lagi tadi, udah canggih gitu. Maksud gue gini, ini sebenarnya bukan cuma soal perang harga, tapi soal maintenance dan pelayanan. Iya kan? Adaptif nggak nih pelayanan dengan teknologi gitu kan? Masa ya gue, gue mau sporing kudu ke bengkel, gitu. Ban gue kempes, pengen ke bengkel, gitu kan? Kalau sekarang kan eranya, Pak, mobil saya pengen sporing, oh iya ntar towing saya akan nyampe ke rumah Bapak. Gitu. Tungguin aja. 30 menit. 30 menit nyampe. Selesai kok Pak, hari ini paling 2 jam doang gitu. Itu kan salah satu servis. Ya, itu sebetulnya sudah dilakukan sih oleh pabrikan Cina. Namanya home service, man. Kayak teman kita itu yang ini boleh nyebut brand ya? Oh, boleh. Ada Toyota Home Service, Honda Home Service, bla bla bla. Nah, si Cina juga adaptif juga sih, meniru atau menerapkan home service itu di layanan mereka. Bahkan yang keunggulan mereka itu bisa SOS, man. Iya. Di fiturnya itu dia tinggal pencet tombol ketika ada kejadian trouble di jalan, itu langsung dari dealer terdekat nyamperin, man. Iya. Nah, Wuling tuh ada tuh fitur itu, nyamperin ke lokasinya, ke site. Nah, sampai yang pabrikan Korea juga ada, man. Hyundai Blueling kalau nggak salah itu. Dia di atasnya itu ada logo SOS Blueling. Dia langsung pencet gitu, dia langsung jalan dari dealer terdekat, nyamperin. Nah, tapi itu subscription, man, berlangganan setahun kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Jepang akan kalah, man, menghadapi serbuan Cina? Gua sih menjawab gini, bisa iya, bisa tidak. Oke. Kalau iyanya gimana? Kalau iyanya adalah brand Jepang, ya kita ngomongin R&D mah kan nggak usah diceritain deh, namanya brand Jepang ya. Secara value itu udah mengakar gitu. Ya. Udah paham tuh historicalnya seperti apa, behavior customer-nya seperti apa, udah paham. Ketika mereka melakukan ketika mereka melakukan R&D, mungkin brand China tuh nggak perlu R&D. Mereka cuma ngelihat, oh cara Jepang, mereka langsung ambil tuh momentum, gitu. Karena ini mungkin ya agak kepleset dikit nih ya, agak out dikit deh kita ngobrol. Ada satu brand Cina juga yang main di motorsport. Jadi mereka, kalau lo pernah dengar mungkin namanya Safe Mode. Secara fitur, teknologi dan lain-lain udah ngelewatin itu band-band Jepang, bro. Dengan harga yang mungkin sepertiganya. Mereka nggak perlu orang R&D. Karena dari behavior yang dikumpulkan data-datanya oleh brand-brand Jepang ini, mereka tinggal taruh. Iya. Kalau bisa tidak kalah. Tadi kan kalau ini brand Jepang bisa kalah nih. Tapi kalau brand Jepang bisa nggak kalah, mereka adaptif. Yang kedua, mereka menemukan inovasi baru. Nah, itu dia. Itu sama trust brand. Dia udah memanfaatkan trust brand. Dia punya community, ya kan, punya loyalis istilahnya gitu kan. Nah, di mana itu selain R&D, mereka juga bikin inovasi-inovasi baru. Betul. Ya, kita berharapnya mereka masih bisa survive sih. Iya. Karena ya namanya selera konsumen kan. Ada yang senang pakai brand ini, brand gitu kan. Nah, Jepang salah satunya, loyalisnya yang tadi lu bilang banyak. Kalau kita bicara harga, misalkan contoh, brand China dengan harga 200 juta dapatnya ini mobil canggih segala macam fitur, oke, brand Jepang punya mobil 400 juta misalkan gitu, tapi dia kasih banyak bonus, bro. Layanan puruna jual, after sales, jaminan
yang lain-lain lah, pokoknya segala macam. Pokoknya dia harus bisa meyakinkan konsumen itu dengan 400 juta. Lu bakal dapat banyak bonus gitu. Ketimbang lu beli yang 200 juta cuma dapat barang doang. Harusnya begitu. Harusnya kayak gitu. Mereka harus berbenah lah. Ya gue bukannya menggurui pabrikan Jepang ya. Cuman kita lihat realitasnya. Ya emang harus berbenah sih. Udah nggak bisa pakai main yang overprice. Kasih gimmick yang cuman ya gimmick bro, ganti stiker, facelift dibilangnya gitu. Kalau lo bandingin ya, lo kan kemarin ke Japan Mobility Show ya? Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Kalau lo bandingin euforia orang ke Japan Mobility Show dengan Shanghai Auto Show, jauh bro. Lo ke Shanghai kemarin? Oh enggak, gua titip. Wah ada apa aja di sono gitu kan? Gila bro, Shanghai Auto Show tuh gila men. Rame banget. Jadi gue rasa brand-brand Eropa dan Jepang juga ke sono kali. Mereka akan lihat nih sebenarnya mapping. Mereka akan lihat Cina ngapain aja nih. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya udah kelihatan sebenarnya. Udah apa nih yang kelihatan. Sama kalau kemarin kita ke Gias tahun lalu. Itu udah bisa kelihatan teman. Porsinya tuh mobil Cina sama mobil Jepang tuh kelihatan di porsinya tuh. Di hall ini kendaraan ini, di hall ini kendaraan ini udah kelihatan. Gitu. Cuma banyak mobil Cina kan? Betul. Cuma memang untuk kendaraan niaga, terutama bus, itu Cina belum terlalu ini tertarik dan belum terlalu ramai lah. Gitu. Kayak gitu-gitu. Iya benar kata lo. Di Gias itu kemarin kalau teman-teman sempat mampir ke Gias, udah bisa kelihatan tuh. Makin banyak brand-brand baru dari Cina berdatangan. Dan yang masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah baru 11 apa berapa mas? Iya. Di belakangnya itu masih ada puluhan lagi yang akan masuk. Ngesap deh. Sub brand kayak Cherry. Itu kan ada iCar, ada Lepas. Terus besok mau masuk Lips namanya. Nggak pakai tik. Jadi lipstick enggak? Bukan. Itu skincare. Lip. Mau masuk. Leap tulisannya. Leap. Oh, bilangnya jangan lip. Orang kita kadang suka kepleset kayak gua. Leap. Lip. Kalau leap, lip sama lift apa bedanya? Beda. Lip itu lompatan menurut keterangan mereka. Lip artinya apa sih bro? Kan gue tanya gitu. Lompatan mas. Oh, kalau lift down. Lift down. Nah, artinya banyak brand-brand baru yang akan datang ke Indonesia menyerbu dari Cina. Tinggal menunggu waktu. Persoalannya adalah mas. Kok mas? Iya man. Ini perkara konsistensi dari regulasi bro. Maksud lo regulasi nggak kurang konsisten. Kayak kemarin tuh kan ada wacana bukan menaikkan tapi memajaki kendaraan listrik yang tadinya 0 dipajakin. Cuman kan keburu diralat tuh sama Pak Tito. Caleg dulu ya. Makasih kemarin udah diapresiasi ya. Bahwa industri EV ini butuh stimulus. Akhirnya dibatalin tuh. Ekosistem harus terus tumbuh ya. Pak Tito, makasih sekali lagi. Emang hebat nih Mendagri gitu. Ya? Pak Prabowo perlu kita colek ya? Boleh. Pak Tapi Prabowo, itu belakangan aja. Paling tinggi soalnya jabatannya. Apa Bu? Gitu. Jadi konsistensi dari regulasi itu penting kan. Dengan lu konsisten, investor akan nyaman man. Betul. Bikin pabrik, bikin SDM-nya, investasi. Nyaman mereka. Betul. Ini jelas nih Indonesia negaranya stabil. Membuka lapangan kerja juga, ya kan. Jadi orang-orang SMK tuh langsung tuh keserap kerjanya daripada nganggur. Pabrikan Cina kan masuk ke Indonesia pasti bikin pabrik. Tinggal ditegesin aja pemerintah kan. Lu boleh masuk ke Indonesia tapi lu bikin pabrik dengan TKDN. Tingkat kandungan komponen dalam negeri itu 70% misalnya. Kan berlomba-lomba mereka. Tumbuhlah industri komponennya man. Betul. Buat supply kan. Di dalam negeri. Ada lagi tuh. Tenaga kerja lagi. Jadi secara kalau ngajarin sih. Kalau ngajarin? Nah, ini logika man. Dia udah lebih tahu. Lu nggak usah ngajarin, dia udah lebih tahu. Cuma belum diterapin aja. Nah itu. Itu kan kuncinya dari konsistensi regulasi. Betul. Kita colek lagi sampai. Menteri Perindustrian. Pak Agus. Gumiwang.
Kira-kira gitu Pak Agus. Saya kira Mohon izin. ya ini mah obrolan receh. Iya. Rakyat jelata Pak Agus. Mohon izin Pak Agus. Kira-kira gitu man. Jadi kalau menurut gue sih industri otomotif Indonesia ini bisa mengrajai di Asia Tenggara. Tapi gue membayangkan nih, gue ngebayangin nih, misalkan itu dilakukan oleh brand China, wah selesai bro, brand Jepang bro. Enggak juga man. Karena brand Jepang sendiri kan sudah mengakar tadi lo sebut kan. Iya. Dia udah bangun ekosistem, dia bikin dealernya banyak hampir setiap kecamatan. Walaupun ujung-ujungnya ganti bendera sih. Ada yang Honda tuh ganti jadi Cherry. Iya, betul. Ganti jadi Jeku. Cuman kan paling tidak mereka udah tahu cara mainnya tuh gitu. Tinggal mereka berbenah man. Kasih produk yang value for money, harganya nggak kemahalan, fiturnya banyak. Enak dipakai, fun to drive. Kalau kata anak Gen Z sekarang fun to drive. Tapi lu tahu nggak bro? Ini jarang kesorot ke permukaan nih. Mobil listrik, which is China. Which is tuh keju. Which is itu keju betul. Yang berasal dari Cina. Yang lain at least. Itu jadi mobil kendaraan utama bro. Oke. Kalau misalkan gue nih. Gue punya mobil Jepang awalnya nih. Udah tahu dong. Wah pokoknya kayaknya ini mobil gak bakal gue jual deh. Tapi boros banget bro mobil. Masih bensin. Ada mobil Cina murah nih 150 juta. Udah buat kerja gue pakai ini aja deh. Akhirnya jadi kendaraan utama bro. Nah mobil Jepang itu cuma buat mobil-mobil kolektor, mobil nongkrong. Artinya secara value orang akan ngelihat yang jadi mobil utama tadi. Bisa jadi begitu trennya man. Iya. Karena kan perkotaan juga ya. Betul. Jarak tempuh paling terukur ya. Dari rumah ke kantor colok listrik. Iya 50 km gitu. Colok listrik kelar, nggak usah ngisi bensin. Betul. Itu kan jarang ada yang ngelihat nih gitu kan. Jadi sebenarnya gue sih ngelihatnya masifnya masuk manufaktur atau kendaraan Cina itu dilihat dari itu. Mereka bukan nggak pengen ya, mereka akan berusaha menjadi flagship produk gitu, gitu ya. Mungkin melampaui Jepang gitu. Tapi hal pertama yang mereka sasar adalah kendaraan gue dipakai buat harian dulu deh. Gitu. Value-nya dulu. Zaman dulu Kijang kita tahu sendiri di mana-mana ada Kijang. Kijang lu tau nggak tuh artinya apa? Kolaborasi Indonesia dan Jepang. Katanya begitu. Iya. Ternyata bukan. Apa bro? Itu beneran nama binatang. Berarti Mitsubishi kuda beneran bukan singkatan? Iya. Oh, gitu. Isuzu Panther juga gitu? Iya. Gue pikir Kijang itu kolaborasi Indonesia-Jepang kan. Ternyata itu cuman selentingan-selentingan bro. Oh. Nah, kapan hari... Validasi aja? Iya, kapan hari gue memvalidasi ke pabrikan Toyota. Ternyata emang beneran Kijang, nama binatang. Iya. Gitu. Karena dia lincah ya? Iya, balik lagi. Nah kita colek Pak siapa lagi nih, Menteri Perdagangan bro. Iya. Nah kadang-kadang ini nggak sinkron juga di perdagangan. Apa nih yang nggak sinkron bro? Regulasi dagangnya bro, impor ekspor. Oh nggak balance. Nggak balance. Ya kan, jadi Menteri Perdagangan juga mestinya sih bisa berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian. Betul. Contoh, kemarin itu rame soal komponen bro, ekspor maupun impor. Nah, sedangkan kita itu kan lagi nekenin yang namanya tingkat kandungan dalam TKDN. Iya, tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Yang seharusnya produk komponen itu didevelop di Indonesia, bukan dijual. Bukan diekspor. Bukan diekspor. Karena itu untuk kemandirian industri kita gitu. Jadi kemandirian manufaktur ya? Iya, ada proteksi harusnya di situ. Atau ada apa ya? Ada KPI, ada kuota lah ya. Iya. Nah, bikin 1.300 ekspor. Betul. 700 ini gitu ya. Iya. Diproteksi dulu, terutama yang komponen-komponen sensitif. Microcontroller. Controller bro. Itu kontrol kecil berarti? Kontrol kecil? Controller. Sorry teman. Apa itu microcontroller? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Semikonduktor. Semikonduktor lagi mahal bro. Itu kan dalamnya microcontroller. Controller. Nah itu kan lagi sensitif banget barang itu. Diperebutkan negara-negara adidaya. Betul. Cina mau, Amerika mau. Pasti Eropa juga mau. Di otomotif.
komponen itu dipakai man. ECU, Electronic Control Unit. Iya. Dalamnya semikonduktor. Dashboard, Multi Information Display. Yang di dashboard tuh. Iya. Yang speedometer itu digital. Iya. Itu controller. Semikonduktor isinya. Nah, part sensitif itu kalau bisa dibikin di Indonesia bikin man. Makanya Pak Prabowo makasih Pak udah kemarin berinisiatif mendatangkan pabrikan semikonduktor ke Indonesia. Karena dengar kan kabarnya. Betul. Iya, itu makasih Pak karena itu salah satu trigger ya. Itu komponen vital Pak di industri kita. Iya. Nggak banyak yang tahu loh. Iya. Kalau Mikon tadi sangat penting. Iya. Lu minum apa man? Ini air pegunungan, seger. Dari Le Mineral ya? Iya, Amin. Enak nih kayaknya, ada manis-manisnya gitu man. Iya, nggak bakal diabetes. Wah, kudu dicoba sih. Gurih kan? Gurih. Seger kan? Seger enak. Enak gratis. Le Mineral. Nice. Lanjut ya, semikonduktor. Kemarin kita udah berniat Pak Prabowo, thank you, mendatangkan investor untuk bikin pabriknya. Iya, berarti sebenarnya Pak Prabowo ini dia melihat dalam ini ya, dia membuat hal yang rumit menjadi sistematis bro sebenarnya. Iya. Orang kan mikir rumit tuh, wah roadmap segala macem gitu. Pak Prabowo ngeliat, oh ini masalahnya semikonduktor. Thank you Pak Prabowo. Lu di gerbongnya Pak Prabowo ya? Hah? 02. Gua kebetulan mendukung program pemerintah. Iya. Tapi thank you Pak Prabowo. Karena itu bagian vital dari industri kita. Kepake semua man, buat otomotif kepake. Elektronik TV. Iya, kepake. Semua handphone apalagi. Gadget. Iya. Komputer ya, semua lah elektronik. Iya. Nah, jadi balik lagi ke perang industri otomotif Cina dan Jepang. Nah, kalau gue lihat ya, ini berdasarkan data tadi ya, gue klarifikasi dulu. Bentar bro, seharusnya kan yang ngomong lebih proper seperti ini bukan kita bro. Siapa ya? Asosiasi Industri Gaikindo. Kita undang kapan-kapan ya. Iya, harusnya Pak Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum Gaikindo. Kita undang ke sini ya. Iya, soalnya gue banyak penasaran pengen nanya. Oke. Nanti asosiasi ngapain aja nih? Pak Kuku, kalau nonton beliau ya Pak Kuku, kita undang ke sini. Semoga berkenan hadir Pak Kuku, kita ngobrol banyak ya. Iya, betul. Siap. Tapi gue mau baca dulu nih data gue yang tadi. Cina itu bisa tembus 20% market share dunia dalam beberapa tahun ke depan. Di Indonesia. Berarti masif. Enggak, maksud gue pertumbuhannya tuh trennya bro, masif. Hah? Nama band? Oh iya. Masjid. Itu buat sholat. Salah juga ya. Agresif. Iya. Bahkan di Asia Tenggara, kalau gue lihat datanya dominasi Jepang ini juga udah mulai turun. Bahkan di Jepangnya sendiri. Tuh, 77% sampai 62%. Global, worldwide, teman. Mencret. Melempem. Pabrikan Jepang ini. Tapi salah satu, kalau gue lihat gini bro, mungkin mereka terlalu slow karena beberapa produk Jepang yang elektrik kan keluar juga di kita kan, di Indonesia kan, kayak Suzuki gitu kan, kayak ya mungkin Honda, Toyota gitu. Tapi nggak semasif itu tadi, nggak semasif China. Iya, nggak seksi juga barangnya. Iya. Harganya mahal bro. Mahal banget. Suzuki kemarin, Monijin Suzuki. Yang baru bro. Yang baru bro, kemarin bro Suzuki cakep tuh. Iya bagus sih, Grand e-Vitara. Nggak ada harganya bro. Suzuki e-Vitara, harganya 700 juta kalau nggak salah. Mahal itu bro. Iya. Itu mending kita beli apa ya? D9 itu. Iya. Ya kan? Denza. Nambah dikit ya kan. Tapi kalau gue sih nggak, gue ngeliatnya Suzuki kan brandnya mapan ya bro. Iya. Yang namanya dia udah ngeluarin produk, pasti kan risetnya udah lama. R&D-nya udah inilah ya. Udah matang. Baru dijual. Nah, kendala-kendala kayak konslet, kebakaran,
terus apa namanya tuh, mogok. Kayaknya mereka udah lewat. Karena di riset tuh dimatengin. Karena gini bro, baru dijual. Nah bedanya gue denger untuk pabrikan Cina ini enggak, man. Lempar dulu ke pasar, biar pasar yang meriset. Ini yang mau gue jawab. Nah coba lu. Jadi Suzuki ketika mau ekspansi ke Indonesia, dia tes di India dulu. India yang tadi ya? Iya, dia tes dulu nih di The India. best car in the world. Kalau di sana udah oke nih, Maruti nih udah oke nih, masuk sini tuh. Tapi kalau China kan lempar dulu. Seperti lo bilang tadi, lempar dulu. Oh ternyata mobilnya kebakar. Oh ternyata meleduk. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Ayo kita baru kita tarikin. Evaluasi. Jadi kadang-kadang mungkin kita justru Indonesia yang jadi kelinci percobaan jangan-jangan. Ya ini belum valid ya. Maksudnya valid, ya. Ini mungkin namanya juga kan kita podcast ya. Bener. Ya mungkin teman-teman punya pandangan sendiri. Silahkan di kolom komentar apakah benar begitu pabrikan Cina ini menjadikan kita sebagai kelinci percobaan seperti kata lu tadi ngomong. Gue yang ngomong. Boleh. Ntar nomor WA-nya ada di bawah. Silahkan di kolom komentar kalau teman-teman punya pandangan sendiri. Ya. Betul. Apalagi man? Ini yang mau gue omongin deh. Salah satu merek dari Vietnam bro. Iya kan? Finfast. Iya kan? Kita lihat ini barang. Udah warawiri nih fleetnya nih. Taksinya. Itu yang kemarin tuh. Iya. Taksi hijau. Iya, cuma bukan good news bro ternyata bro. Yang ada bro. Bad news bro. Bad news. Iya. Kecelakaan. Iya. Nabrak supermarket. Terus apa lagi tuh? Nyemplung ke got. Terus lawan arah, motornya bingung di keder. Kayak gila ya. Terus ada juga yang sopirnya konsumennya nggak mau bayar. Penumpang gaib kemarin tuh rame itu. Terakhir yang ini man, jadi penyebab kecelakaan maut. Oh iya kemarin di Bekasi Timur. Iya Bekasi Timur. Ketabrak kereta. Iya. Nah itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa orang kita itu sebenarnya Indonesia terutama memang harus punya behavior atau punya edukasi tersendiri terhadap kendaraan listrik. Ya. Cara bawanya, memanfaatkan fiturnya, ya kan? Iya, harus tahu lah gitu. Adaptasi dulu gitu. Kalau tiba-tiba langsung jadi sopir kendaraan umum apalagi ya, mobil taksi gitu. Wah. Karena jujur ya gue lihat kebanyakan sopir-sopir taksi hijau itu bukan selengean bro, tapi terkesan kayak baru bisa bawa mobil. Iya, nggak bisa ngukur kiri kanan, gitu kan. Kadang lobang main hajat jedar ada gitu aja. Itu taksinya namanya Green SM. Iya. Gua nggak tahu nih, mungkin nanti ada dari pihak Green SM yang bisa menjelaskan bagaimana merekrut. Halo bos Green SM, ya kan? Bagaimana merekrut para driver ya itu. Iya. Jangan-jangan gitu man. Gua baca kemarin di Threads ya. Di platform Threads itu ada yang cerita itu bang sopir-sopir taksi hijau katanya limpahan dari taksi biru yang udah pada tua tua sama yang udah dicoret. Jadi karena ada kasus tertentu misalnya nggak diperpanjang kontraknya ngelamar ke taksi hijau diterima nggak disensor lagi berarti. Iya, nggak ada behavior test, nggak ada training, nggak ada juga lu jangan nuduh lu nggak ada training, lu siapa tahu ada training. Oh iya, kan dia ngomong. Ini kita butuh konfirmasi. Iya. Apakah ada training gitu kan? Karena memang kalau dilihat pelegak-pelegak bro, bahasa Betawi. Pelegak. Iya kadang-kadang kita klakson, kita kedipin lampu dim, dia malah ke kiri. Iya. Gitu, bukannya buang ke kanan karena kiri kan kalau di ibu kota jalur motor. Betul. Ya, kan, motor. Tapi benar sih, lu wajib tanya juga sih Green SM apa benar ada training atau enggak. Iya. Jangan-jangan enggak ada. Iya. Terus juga dia harus adaptasi karena beda man. Lu bawa mobil listrik yang biasa lu bawa mobil bensin. Iya. Itu beda. Betul. Torsinya instan. Iya. Bejak dikit man. Itu langsung. Kayak di Jambak Setan. Lu udah pernah di Jambak Setan ya? Setan Depok gue. Iya. Bak gitu. Tapi setannya semok. Iya. Berasanya begitu kalau lu pakai mobil listrik. Torsinya instan. Berasa. Teman-teman mungkin pernah di Jambak Setan bro. Jambak Setan ya. Iya. Tetang kredit tapi dia. Peleter. Bisa jadi itu. Kayak gitu rasanya. Torsinya instan. Jadi lu yang biasa bawa mobil bensin nih kan diurut ya.
baru. Bener kata lo bro. Dulu gue waktu pertama kali jajal mobil listrik, pertama kali gue Wuling REV bro. Gue dibilang sama instruktur sebelah gue nih, orang Wuling, abang biasa bawa truk gituin gue. Karena emang beda, nginjek gasnya emang beda. Berasa abang bisa bawa truk gitu. Kagak, gak usah kencang-kencang bang, santai aja katanya gitu. Beda kan? Jadi segitu responsifnya itu mobil listrik. Torsinya instan. Karena dia kan nggak ada transmisi yang belt gitu ya. Jadi ya torsinya langsung di roda. Rodanya muter langsung. Begitu diinjek, motor listriknya langsung. Iya. Gitu. Dia perlu adaptasi dari sisi behavior dia nyetirnya. Nah. Tapi good newsnya adalah tragedi ini, terus apa yang kita bicarakan tadi bisa jadi kayak semacam evaluasi brand EV yang mau jadi fleet taksi lagi. Ya kan? Siapa tahu besok ada dari brand China juga. Nah, iya, buat pelajaran sih. Iya, kemarin kan dari Vietnam nih. Mungkin China pengen nunjukin nih, enggak gue, gitu. Coba gitu. Setahu gue belum ada ya. Belum ada, baru Vinfast itu. Vietnam. Ada yang lu perlu notice dari Vinfast. Lu kayaknya punya cerita di Vinfast ya. Vinfast itu sebenarnya ini, bro. Salah satu brand yang kendaraannya itu dipakai untuk kalangan pemerintah. Di Vietnam. Mobil lapis baja untuk presiden, kendaraan-kendaraan untuk tentara, segala macam gitu ya. Kalau untuk masyarakat dan mobilitas pasti kepake lah gitu. Jadi sebenarnya brand ini kuat, sangat kuat di negara. Jadi mobil nasional. Jadi mobil nasional gitu ya. Nah itu sih jadi kebanggaan nih. Harusnya Indonesia bisa sih punya kebanggaan mobil nasional. Tapi yang udah-udah kan ya cuma. Jangan diomongin dah. Iya. Kita kesenggol. Aduh, Pak Prabowo mau izin, bukan bermaksud mengecilkan mobil nasional, cuman kan kita harusnya bisa belajar dari Vinfast. Belajar terus pasti bro, cuma kita nggak tahu aja. Mungkin sekarang Pak Prabowo lagi mapping seperti yang lo bilang tadi, kusut nih urusan controller tadi, semikonduktor. Tiba-tiba Pak Prabowo datengin investor. Berarti kan beliau ini senyap dia. Beliau ini lagi mempelajari Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Tapi kan gitu-gitu nggak bisa langsung set. Kayak kita beli gorengan set nggak bisa. Nggak bisa berproses. Berproses Gitu kali ya. Iya. Kalau gue lihat sih gitu sih apa ya namanya? Kayaknya emang benar-benar ini kendaraan listrik Jepang, kendaraan Jepang, mobil Jepang itu brand dari Jepang memang harus belajar sih. Iya. Agresivitasnya bro, yang harus dipelajari. Agresivitas dan behavior pengguna baru. Kan sekarang kebanyakan pengguna baru kendaraan listrik tuh ada dari kalangan Gen Z, ada dari kalangan yang emang orang kantor yang tadinya pakai motor kepanasan. Ternyata mobil listrik udah murah, gue beli mobil listrik gitu. Kamu naik motor, mungkin dia dulu naik motor karena mobil mahal. Bisa jadi. Nah teman-teman nih silakan nih kalau ada kolom komentar bisa kasih pendapat, bisa juga nanya boleh. Nanti Iman yang jawab. Menyangkal juga boleh. Menyangkal tapi pakai data. Di kolom komentar nanti syukur-syukur kita bisa tanggapi, kita bisa diskusi bareng ya. Ngasok bareng. Nah kesimpulannya adalah pabrikan Cina ini terlebih untuk teknologi dan fiturnya good job dan agresif. Ya. Pabrikan Jepang bukan berarti barangnya jelek man. Betul. Barangnya bagus, cuman memang kurang value for money. Karena relate nih sekarang adalah ekonomi lagi susah. Nggak susah. Jangan bercanda man. Siapa? Ekonomi susah ini. Daya belinya turun. Kalau ekonomi susah orang nggak beli mobil listrik. Kan orang beli mobil listrik itu satu dia beli mobil, mungkin harganya murah, tapi mobil listrik. Tapi secara daya beli, yang gua notice adalah daya beli. Daya beli lagi turun. Ya harusnya kasih produk yang relate. Harganya harus terjangkau juga. Menopang ekonomi. Bisa buat dagang, bisa buat kerja, bisa buat healing juga. Dan good jobnya dari pabrikan Jepang, dealernya udah masif. Ekosistemnya udah ada. Ekosistem udah terbentuk. Fanboy ampang di mana-mana. Udah banyak. Nah, tinggal kita tunggu di garis finish man. Siapa yang sampai duluan? Jepang kah? Cinanya, ini panjang kan? Ini maraton bro. Apa namanya? Lari yang ganti-ganti estafet. Panjang nih.
Siapa yang nyampe duluan ya itu nanti pasar yang membuktikan. Betul. Konsumen yang Gue membuktikan. sih setuju sebenarnya. Jangan sampai mobil Jepang jadi kendaraan kedua. Nah. Sampai balik lagi nih. Bisa juga jadi kendaraan kedua, kan judulnya kebeli dua-duanya. Bagus kan. Mobil pertama Cina nih, mobil Jepang, kedua Jepang. Bisa juga sebaliknya. Iya. Mobil pertama Jepang, mobil kedua Cina. Kebeli dua-duanya, adil bro. Adil. Iya. Ya. Tapi kebeli dua-duanya, yang kedua mobil Jepangnya mobil second gimana? Ayo. Iya ya, nggak menciptakan pasar baru ya. Nggak menciptakan pasar baru karena jauh bro. Iya. Iya kan? Pasar Gembrong. Dekatan pasar sini, pasar Dan Mogot. Gitu kali ya. Nah. Sip, thank you teman-teman. Silakan di kolom komentar kalau punya pandangan dan pendapat lain dan bahkan mau diskusi di kolom komentar juga. Iya. Nanti kita bahas kalau memang menarik. Jangan lupa like, subscribe. Yoi, like, subrek sama lonceng nyalain. Iya, matiin, Mas. Matiin, bro. Nyalain. Kan udah merah dia. Udah merah. Padamkan. Iya, padamkan. Dan padamkan loncengnya. Apa nih? Siapin apa? Siapin waktu buat ngaso. Beli kuota yang banyak. Iya. Karena ini durasi panjang. Iya. Oke. Thank you. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.